Sistem pendidikan kita kan mewajibkan kita untuk mengambil semua hal. Kalau dulu kan semua hal kita wajib ambil. Pikiranku memang ya sudah, apa yang aku mau itu yang aku ambil. Jadi beberapa hal yang memang aku nggak cocok, aku nggak ambil. Itulah yang dimaksud dengan every choices have their consequences ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi masing-masing dan ya otomatis ya bahasa ekonominya tuh opportunity cost. Ya itu dia. Ya. Betul. Banyak orang kurang mampu yang sebenarnya pintar, tapi mereka nggak punya kesempatan buat melanjutkan. Mereka nggak punya privilege yang kita miliki. Makanya saat itu aku merasa, di situ aku merasa oke, aku harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku punya, apa yang aku mampu. Itu yang mendorong aku buat oke, aku lanjut S2. Jadi kalau aku pribadi, kalau kita satu lantai dengan seseorang yang lebih tinggi dari kita, berarti kita setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Ruang Cerita BI Corner. Bersama saya lagi, Hasbi Kurnia sebagai host kali ini. Ya, kali ini kita kedatangan tamu ya guys ya, dari luar negeri, yang pernah kuliah di luar negeri. Dan dia juga dulu pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja kita kenalan sama Mas Wahyu Triwibowo. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Ya, silakan Mas, bisa diperkenalkan mungkin secara pribadi dulu mungkin ya. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Triwibowo lagi. Saya dulu kuliah di UMY 2016, terus saya lulus di 2022 karena ada Covid dan segala macam. Terus kalau untuk pembimbingnya dulu saya Pak ATB awalnya. Pembimbing Pak ATB di 2020. 2020 waktu itu satu dan lain hal saya harus meninggalkan kampus karena Covid juga kan. Selalu lanjut di 2022 pindah bimbingan sama Pak Romi gitu. Nah itu tuh apa ya Mas? Ada nggak sih kayak mungkin salah satu pengalaman yang mungkin bisa jadi ini ya, atau bisa jadi cerita lah buat ini yang saya dengar kan dari Pak Romi juga, Anda kan apa ya, kayak yang bisa dibilang cukup rebel dalam melakukan hal-hal yang Anda inginkan gitu kan ya. Maksudnya tidak terpatok dengan sistem lah, tapi dalam konteks yang bukan hal buruk ya. Jadi kalau kalau saya pribadi, karena saya punya tujuan pribadi ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang nyeleneh kalau saya dulu tuh. Tapi ya ini nggak baik buat ditiru teman-teman. Jadi kayak waktunya kuliah saya bolos kayak gitu. Karena memang nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu loh. Sistem pendidikan kita kan mewajibkan kita untuk mengambil semua hal. Kalau dulu kan semua hal kita wajib ambil, sedangkan ada beberapa yang memang ya udah dari awal, soalnya pikiranku nggak apa-apa ya, nggak sedikit formal ya. Nggak apa-apa. Pikiranku memang ya sudah, apa yang aku mau itu yang aku ambil. Jadi beberapa hal yang memang aku nggak cocok, aku nggak ambil. Dalam artian nggak ambil, aku tetap attend kelasnya sometimes. Most of ya nggak masuk, nggak masuk kelas. Tapi ya resikonya kita dapat nilai juga jelek kayak gitu, karena memang ada nilai dalam attendance tadi kan, ada kehadiran tadi. Betul. Itulah yang dimaksud dengan every choices have their consequences ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi masing-masing dan ya otomatis ya bahasa ekonominya tuh opportunity cost. Ya itu dia. Ya, betul. sama ada trade off. Nah ya itu dia, makanya gitu. Mas Wahyu sudah mempertimbangkan itu gitu, karena ada hal yang ingin dia lakukan, tapi ini tidak jadi, semua untuk dilakukan. Harus responsibel juga sama pilihan. Jadi kayak betul. Misal di beberapa mata kuliah dulu tuh ya misal mata kuliah yang memang aku kurang suka, ya sudah aku tinggalkan karena memang bukan bidangku ya. Tapi kalau di mata kuliah memang aku suka, aku bertanggung jawab. Contohnya di mata kuliah Pak Romi dulu, ada Pak Asdi, ada Bu Endah yang memang aku rasa aku bakal menekuni ini kayak gitu. Jadi aku mau mencurahkan tenaga dan energiku lebih ke mata kuliah ini. Bukan aku nggak bertanggung jawab dengan mata kuliah yang lain ya. Cuma lebih kekurangin aja intensitasnya kayak gitu. Itu cuma kan ya resiko. Ya itu dia, balik lagi ya. Berarti kan Mas Wahyu melakukan apa yang ingin Mas Wahyu lakukan atau yang disuka gitu kan ya. Betul. Nah, ini kan bisa bilang perjalanan yang cukup panjang ya Mas ya, untuk menuju ke ya katakanlah setelah S1 kan saya dengar juga kan Mas Wahyu langsung lanjut nih S2 di Taiwan gitu loh, kayak itu kan sebuah perjalanan yang katakan tidak mudah, dan siapa yang expect gitu loh, ya katakanlah maksudnya secara kasar siapa yang expect gitu loh Mas Wahyu bisa kesana gitu loh. Betul. Jadi di perjalanan, di beberapa teman juga pun nggak kenal yang belum kenal banget sama aku pribadi, mereka juga nggak expect kayak tiba-tiba
kok tiba-tiba S2 karena mereka tahu di S1 aku males, nggak pernah mau kuliah, mager kayak gitu. Jadi kalau waktu itu tuh ada dorongan yang pertama, aku dapat kesempatan ikut penelitian dengan Pak Romi. Terus habis itu pas di sana aku lihat fenomena di pendidikan tuh, aku memang pengen keluar negeri ya. Beberapa kali juga sudah pernah keluar negeri sebelumnya. Tapi saat itu aku mikir, oke, ini ada jalur keluar negeri yang lebih enak. Dalam artian aku ke sana lewat jalur pendidikan itu aku bisa kemana-mana. Aku bisa keliling kemana-mana meskipun cuma transit kadang, kayak gitu-gitu. Terus kalau yang encourage aku lagi buat lanjut S2 tuh, saat aku penelitian di Mataram, itu tuh banyak beberapa orang yang aku wawancara. Karena kan waktu itu penelitiannya tentang PKH. Jadi orang-orang yang kurang mampu. Banyak orang kurang mampu yang sebenarnya pintar, tapi mereka nggak punya kesempatan buat melanjutkan. Mereka nggak punya privilege yang kita miliki. Makanya saat itu aku merasa, di situ aku merasa oke, aku harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku punya, apa yang aku mampu. Itu yang mendorong aku buat oke, aku lanjut S2. Selain santuy living kayak gitu. Iya sih, bener juga sih Mas. Tapi kalau menurut Mas Wahyu sendiri kayak setelah untuk perjalanan ke sana S2 kan pasti melihat dong kayak maksudnya gap atau perbedaan. Ya ini yang mungkin agak sedikit menyinggung ya, kayak maksudnya sistem pendidikan di sana dan di sini tuh kayak ya otomatis gapnya sangat jauh dong Mas. Kayak maksudnya bahkan dari output yang sudah dikeluarkan ya katakanlah hasil dari universitas mana kan itu ya katakanlah bisa lebih unggul ya dari kita gitu loh. Kalau menurut Mas Wahyu itu tanggapannya gimana Mas kalau setelah melihat perbedaan gap antara pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri gitu Mas? Oke, jadi balik lagi, kita keluar negeri buat sekolah lebih lanjut itu privilege. Jangankan sekolah, kita dapat kayak kemarin saya dengar Mas dan Masnya yang di sana itu attend conference itu kan privilege. Jujur aku dulu waktu habis penelitian kan juga dapat privilege buat kumpul di Mataram lagi. Ada conference juga IRSA namanya. Itu juga privilege juga kan buat aku. Terus aku mulai kenal sama orang, kita kenal sama lingkungan segala macam, dan aku ngerasa banget gapnya. Tapi buat aku pribadi dulu aku selalu mikir kayak gini, karena kebetulan saat itu eventnya tuh orang-orang rata-rata dosen, S2 dan dosen, dan sedangkan aku anak S1 sendirian yang presentasi di sana. Aku ngerasa oke, aku malah seneng gitu loh, seneng dan bangga. Terus habis itu kalau menanggapi masalah gap pendidikan kita yang mohon maaf pasti timpang ya, sudah pasti ada gap yang kita nggak bisa penuhin. Buat motivasi kita ke sana itu kalau aku pribadi lebih mikirnya kayak gini, kayak oke, kita udah sampai sini berarti kita udah setara sama mereka. Jadi jangan sampai kamu mengecilkan dirimu kayak aduh susah banget nih nanti gini-gini. Itu nanti dulu. Yang penting kita berangkat ke sana dulu berarti. Jadi kalau aku pribadi, kalau kita satu lantai dengan seseorang yang lebih tinggi dari kita berarti kita setara. Paham. Oke. Bagus untuk kutip ini. Jadi gini, ya maksudnya ya terlihat lah ya teman-teman, maksudnya dari perjalanannya seorang Mas Wahyu aja kayak yang mungkin ya teman-teman seangkat aja tidak expect gitu loh, untuk ke sana itu tuh bisa menjadi sebuah acuan atau contoh lah, kayak nggak selamanya orang-orang yang katakanlah menurut kita malas itu tuh mereka akan kedepannya itu akan maksudnya tidak memiliki masa depan lah ya Mas, atau gimana pun. Tapi balik lagi, orang-orang seperti itu biasanya punya pemikiran lain yang out of nowhere dan out of the box, yang yang tidak bisa kita pikirkan gitu ya nggak sih Mas gitu. Iya. Dan kalau nggak salah aku dengar juga Mas Wahyu mau lanjut S3 lagi ya di Taiwan gitu ya. Betul. Itu apa tuh kayak alasannya gitu Mas? Mungkin bisa dikasih tahu juga mungkin kayak prosesnya waktu pendaftaran atau gimana, kan kalau nggak salah beasiswa ya? Iya, beasiswa. Mungkin bisa ditahu juga kayak proses dan tata cara maksudnya untuk upload apa, persyaratan apa yang harus di. Jadi kalau di Taiwan sendiri dulu itu aku daftar S2 ya, ini S2 dulu. Waktu daftar S2 tuh mepet banget. Jadi timelinenya itu aku balik dari Bangka, dulu kan aku kerja juga. Saat COVID itu aku kerja, aku balik ke Jogja Januari. Aku rest selama 15 hari. Februari awal aku udah nyentuh skripsi. Tanggal 4, aku ingat banget tanggal 4 tuh aku pindah dosen pembimbing dari Pak ATB ke Pak Romi. Karena ketertarikanku dengan penelitian Pak Romi. Habis itu 1 bulan aku kerjain. Maret aku selesai Maret itu sampai tanggal 20-an Maret
aku masih santai-santai, masih kayak oh ya sudah gitu. Terus tiba-tiba aku oke lah aku lanjut S2. Dan penutupan pendaftaran waktu itu tanggal 26. Jadi aku harus prepare segala macam hal sebenarnya. Karena waktu itu aku juga bermasalah dengan KTP-ku. Oh, kok gitu? Ya, jadi dulu namaku digabung. Harusnya dipisah, di ijazah tuh dipisah semua. Habis itu tiba-tiba KTP-ku gabung. Akhirnya aku harus misah nama di KTP. Pokoknya banyak banget lah waktu itu cobaannya. Terus kayak chaos lah ya Mas ya. Ya, chaos parah. Terus habis itu aku ngerasanya tetap oke lah. Kalau kita mau dapetin sesuatu yang enak tuh pasti banyak dulu cobaannya. Iya benar kayak gitu. Benar. Nah, jadi habis itu kalau prosesnya sih gampang banget ya. Waktu itu aku dapet info dari Teto. Oh iya, Teto. Ada Instagramnya juga kan. Habis itu bisa cek di sana juga kayak oke, persyaratannya pun juga relatif cukup mudah untuk di Taiwan. Cuma mengumpulkan berkas-berkas seperti biasa. Habis itu untuk pendaftarannya ya berkas-berkas seperti biasa. Yang penting berkas kita berbahasa Inggris tentu karena kan bahasa internasional. Oh iya benar. Ya jadi dan syukurnya kan UMY juga berkas kita sudah bilingual kan. Ya, sudah ada Indonesia sama Inggris. Jadi itu sangat dimudahkan. Kita nggak perlu lagi harus mentranslate ke orang karena dari awal berkas kita sudah bilingual. Inggris, ya. Kalau belum lebih susah lagi. Ada beberapa teman itu yang dia harus translate dulu. Dan itu prosesnya lebih panjang lagi karena dia harus translate dengan penerjemah tersumpah dan segala macam yang diakui Teto dan segala macamnya. Tapi kalau kita sudah bawaan kayak gitu lebih gampang. Jadi cuma syaratnya tuh cuma itu aja kayak transkrip nilai kita, ijazah. Kalau nggak ada ijazah dulu aku pakai SKL, surat keterangan lulus karena juga baru aja selesai yudisium segala macam. Habis itu sama penjamin tabungan, buku tabungan yang kalau dulu tuh 60 juta. Oh ini ya kayak guarantor kita. Guaranti. Terus habis itu kalau memang kita nggak punya kita bisa pinjam nama orang buat menggaransi kita sebagai guarantor kita. Itu terlepas dari siapapun orang yang bisa siapapun saudara, bisa orang tua. Kalau sekarang lebih strict lagi harus wajib saudara, kandung. Ayah, ibu atau saudara kandung. Kayak gitu. Sama TOEFL. TOEFL-nya pun kalau di Taiwan relatif cukup mudah. Jadi di Taiwan itu mereka belum minta IELTS ya. Ya, mereka baru TOEFL. Di beberapa kampus ada yang minta sampai 500, ada 550, tergantung kampusnya sih. Iya juga. Itu relatif. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi untuk requirements kayak TOEFL gitu harus yang spesifik seperti ITP gitu-gitu Mas atau gimana? Atau cukup TOEFL biasa juga? Cukup TOEFL biasa seingatku terakhir kali waktu aku ya. Kayaknya di tahun ini harus ITP kalau nggak IPT. Itu ya guys, dicatat ya tadi sudah dijelaskan juga cara-caranya untuk pengumpulan berkas dan juga itu jangan mepet karena memang untuk persiapan ini ke sana itu kan juga panjang. Butuh proses ya, betul. Nanti juga. Kan ada keluar masuk kayak gitu. Apply segala macam butuh prosesnya. Jadi jangan terlalu mepet. Kalau kemarin kebetulan aku chaos tapi ya syukurnya masih lancar aja gitu. Dan masih relatif lebih mudah. Sekarang Taiwan lebih strict lagi. Kenapa? Oke, sekarang aku bilang kenapa aku pilih Taiwan. Karena benar, menarik juga. Di Taiwan ini untuk gap pendidikannya tuh sudah tinggi. Untuk daripada negara-negara lain. Karena mereka, kalau ini opini pribadiku ya. Karena ini mereka opini pribadi ya, jangan dibilang nanti ini. Kalau opini pribadiku kenapa di Taiwan? Karena satu, mereka kiblatnya US. Bener lagi ya. Aku ngelihat mereka US. Jadi kiblat pendidikan mereka tuh standarnya tinggi banget, super tinggi. Dan di situ aku pengen ngambilnya di situ. Jadi sekalian aja kalau mau ngambil, kalau kita nggak ke Aussie atau ke ini, ya udah aku pilihnya Taiwan daripada Thailand dan segala macam. Tanpa mengecilkan tempat lain ya. Tapi untuk aku pribadi, aku pilihnya seperti itu. Nah, ini opini pribadi lo ya guys ya, bukan berarti mengatakan negara lain nggak baik. Nggak baik, punya plus minusnya. Tapi untuk aku, untuk diriku, karena tadi dari awal aku bilang aku tahu apa yang terbaik buat aku, jadi pilihanku adalah Taiwan. Ada nggak sih Mas kayak, ya katakanlah sedikit pengalaman atau bahkan bisa jadi kayak maksudnya sesuatu hal yang unik mungkin untuk bisa dijelaskan tentang kayak waktu S2 tuh kayak gimana sih suasananya, waktu Mas merasakan teman-temannya, terus juga yang perbedaan mungkin tenaga pendidik dan sebagainya gitu, mungkin bisa diceritakan Mas untuk yang S2-nya gitu. Oke, untuk proses selagi S2 ya berarti ya. Proses selagi S2-nya. Yang pertama aku berangkat ke Taiwan itu pas bulan September. Bulan September itu kalau di Taiwan ada musim tambahan, musim gempa namanya. Jadi literally di bulan September itu bakal banyak gempa, ada bisa sehari sampai 10 kali, bisa.
20 kali bisa. Rekor terbanyak waktu itu gempa di bulan April kemarin itu 1 hari sampai 100 kali gempa. Jadi gempa besar satu, susulan kecil-kecil terus setiap saat. Jadi kita goyang terus setiap saat, literally goyang terus setiap saat. Terus kalau pengalamanku pas pertama kali datang, itu aku disambut. Jadi aku berangkat tanggal 8, waktu itu ada karantina ya. Oh iya. Nah, itu agak capek banget itu, karena karantina kita nggak di cover. Kita karantina harus bayar, terus dibalikin cuma dikit banget lah pokoknya, nggak sesuai. Kayak aku ngeluarin duit 10 juta itu diganti cuma 2 jutaan. Buat karantina. Ya waktu itu aku nggak hokinya karena ada karantina. Kita harus bayar karantina. Terus selesai karantina yaitu pertama kali aku menginjakkan kakiku di Hualien karena kampusku di Tonghua itu di Hualien. Itu tuh langsung kena gempa dan langsung besar. Jadi itu aku baru sampai siang, sore aku kena gempa langsung. Yang ngeri banget bro, karena kita kan di Indonesia kebiasaan gempa kecilnya cabut keluar rumah kan. Lari gitu. Itu sampai tiang goyang-goyang gini orang-orang pada diem. Tidur santai kayak. Jadi kita yang orang-orang Indonesia itu semua keluar. Jadi kita pas keluar asrama tuh kita lihat semua orang Indonesia. Ya gitu. Oh ya, jadi kan apa ya, mungkin di Indonesia kan kayak yang nggak biasa ya masih dengan kayak gempa-gempa kayak gitu. Mungkin mereka kayak santai dulu nggak sih gitu, karena mungkin udah biasa kali ya di sana kayak yang. Bahkan kemarin juga waktu aku pulang duluan aku dengar cerita dari temenku itu katanya waktu ke pantai itu kayak banyak pohon kan. Dikira sama itu tuh kayak wah estetik banget gitu-gitu. Oh enggak, ini habis typhoon. Itu habis typhoon. Gitu. Jadi habis baru aja selesai ada typhoon. Jadi kita tuh punya 6 musim di sana. Musim panas, musim dingin, musim gugur, sama musim panas, gugur, musim dingin, musim hujan sama satu lagi musim gempa sama musim typhoon. Jadi typhoon itu pasti datang setiap tahun. Nah, wajib datang. Kalau nggak datang, ini fun fact yang lucu banget. Kenapa orang Taiwan itu kena typhoon? Yaudah nggak apa-apa, karena mereka nggak punya air. Typhoon itulah pembawa air mereka. Jadi kalau mereka nggak kena typhoon, mereka malah pusing. Mereka akan nggak ada air di tahun berikutnya. Jadi si typhoon itu memang sudah siklus bulanan gitu loh, tahunan gitu loh. Terus habis itu kalau gempa tadi ya memang mereka hidup di bawah lempeng semua ya isinya. Tahu lihat sendiri kan. Tapi kalian takjub nggak? Taiwan itu ngebor gunung loh. Iya benar. Iya kan? Berapa lama kalian di bawah lorong itu bukan lorong buatan gitu, bukan, itu gunung dibor sama mereka. Kalau kita kan kita hindarin gini. Kalau mereka dibor gunungnya. Tuh kayak gunung ditembus langsung. Ditembus langsung. Tuh. Bayangin kalau tiba-tiba kejebak di sana. Itu kawanku kemarin kejebak soalnya. Kawan aku tuh terjebak di lorong 1 hari. Ih gila. Tapi di sana safety banget dan beda culture ya. Di sana itu di shelter. Jadi di setiap lorong itu mereka pasti sediain air minum, makanan yang memang akan diganti setiap bulan, akan dicek oleh petugas setiap bulan. Memang buat jaga-jaga kayak gitu. Coba di Indonesia pasti udah hilang gitu. udah meninggal tuh orang-orang 1 harian. Jadi orang temanku tuh terjebak di shelter di terowongan itu 1 hari. Pas gempa paling besar kemarin itu. Hilang 1 hari. Kayak gitu. Terus berarti ketimpa ya keretanya gitu. Bukan di kereta, itu pas di bis. Pas lagi di bis, lagi part time gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau itu penyesuaian lebih ini sih ya, penyesuaian yang lebih tentang cuaca aja sih. Terus mereka cuacanya ekstrim banget. Mereka sampai bisa 7 derajat paling dinginnya. Bener. Tapi 7 derajat di sana dingin banget, parah sumpah. Soalnya aku kesana kemarin sama temenku juga, dinginnya tuh bukan dingin angin tuh, bikin masuk angin. Masuk angin kalian. Bikin masuk angin. Makanya aku buat tolak angin. Bukan sponsor ya. Kayak gitu. Jadi parah banget. Terus kalau untuk gap pendidikan ya kerasa lah, karena kita di sini kan jadi gini, kita ini agak berat juga ya. Waktu itu pertama kali aku masuk S2 itu tuh agak challenging-nya karena gini, perspektif mereka terhadap kita yang jurusan ekonomi itu kita sudah God di matematika. Sudah sebagai Tuhan matematika, kalkulus, algebra, bla 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 itu udah di luar kepala mikir mereka. Sedangkan kan ekonomi kita tuh beda. Kalau ekonomi kita di sini kan kebetulan ada finance. Ya kan ekonomi Islam dan perbankan kan, perbankan Islam. Ada di beberapa univ lain juga ekonominya development, bukan yang pure economics gitu loh. Sedangkan kalau di Taiwan itu S1 pun kalau economic ya pure economics, jadi literally ekonomi matematika semua. Full hitungan jadi mereka ya. jadi pas kita S2 itu
itu juga, tapi jadi permasalahan juga sih. Jadi dosen itu selalu berpikir semua kita yang international student, baik yang kita dari Malawi, yang dari Indonesia, yang dari Thailand, kita udah god semua di matematika. Padahal kita newbie semua, gak ada yang tahu tentang matematika. Jadi waktu hari pertama dosen nerangin, itu dosen kan sama, ada salah satu dosen kita yang cara neranginnya mirip-mirip. Dia bener-bener tas nulis terus di papan gitu. Literally karena mereka berpikir kita paham, kita ngikutin. Habis itu orang-orang diem aja kan, diem. Dosennya pintar. Nah ini dosennya bagus banget. Dia tiba-tiba ngadain evaluasi. Jadi out of nowhere, kita diem dikira paham, kita tiba-tiba dievaluasi. Pas dievaluasi nilainya 0 semua satu kelas. Karena kita nggak paham sebenarnya, kita diem, kita nunggu dosennya selesai gitu loh. Sedangkan dosen kiranya kita diem, kita paham. Jadi culture di sana itu kalau kita nggak paham kita bertanya. Oh langsung tanya gitu ya. Kita akan dijelasin langsung sampai detail. Kayak gitu. Jadi mereka malah menghargai kita yang bertanya. Literally pertanyaanmu aneh-aneh gitu ditanyakan. It's okay gitu ya. It's okay, super okay kayak gitu. Ya itu sih yang mungkin jadi ini juga ya problem ya di sini tuh gitu, kayak masih banyak yang katakanlah malu sih. Bukan malu sih Mas, kayak maksudnya kayak ya itu memang gap pendidikan kita sih. Iya, makanya itu kalau menurutku ya kalau nggak tahu mending tanya deh. Iya, kalau nggak tahu mending tanya aja. Jadi ada culture yang beda, kultural kita tuh beda gitu loh. Kalau di kita kan nanti orang kalau banyak tanya dibilangnya sok gila, ngide gitu-gitu. Padahal kita memang nggak tahu dan itu hak mereka. Mereka sudah membayar untuk itu. Benar itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu akan sesuatu hal yang diterangkan oleh dosennya, tanya nggak apa-apa. Itu hak kalian. Dan dosen wajib menjawab gitu. Di kita biasanya kalau kan misal ada pertanyaan kayak gitu, misal dosen ada satu part nih nggak bisa, ternyata banyak yang teman-teman yang lain nggak bisa. Jadi akan muncul pertanyaan berikutnya. Kadang kita tuh stop di pertengah jalan itu biasa. Jadi kayak tiba-tiba, misalkan kita sudah punya silabus kan, per hari itu bahas apa. Nah itu kadang stop di tengah-tengah untuk ngebahas satu tema doang. Kayak misal permasalahan ini tuh kayak gimana. Itu bisa stop kita. 3 jam itu bisa dihabisin cuma buat bahas itu. Tapi biar paham gitu biar paham bener, karena itu memang dasarnya gitu loh. Jadi dosennya pun juga paham, oke, di mata kuliah ini, di part ini memang fundamentalnya harus dikuatin. Nanti yang di sini kita bisa skip karena memang nggak begitu banyak. Nah, kayak gitu-gitu. Mereka sudah bener-bener tahu. Nah, itu ya yang mungkin jadi perbedaan banget sih ya. Ya maksudnya aku juga dalam beberapa tahun kebelakang ya merasakan lah ya gitu, kayak maksudnya ada yang nggak tahu kayak pada diem aja gitu, pada akhirnya kan kayak nanti malah jadinya kayak apa ya, malah burden ke orang gitu. Iya, beban sendiri juga. Diri kita ke diri orang, dosennya juga. Dosennya kayak ya kan dosennya juga kan kayak ya kalian gak nanya gitu loh, kata kasarnya gitu. Betul. Kan ya kayak ya makanya itu lebih baik nanya gitu, maksudnya kurang-kurangin lah kayak untuk malu atau dicap-cap seperti apa ya. Iya, bodo amat aja. Bodo amat. Gitu. Kalau teman-teman misal nggak paham akan suatu hal, tanyain aja, nggak masalah. Nggak masalah kok gitu. Terus, itu juga buat kalian sendiri. Betul. Gitu, kan? Terus habis itu lagi tuh yang shockku lagi, di sana aku nggak pernah beli buku sama sekali. Oh kenapa tuh? Karena perpustakaannya lengkap. Everything you want ada di sana gitu. Iya, ada di sana. Apapun yang kalian butuhin ada di sana. Kalaupun nggak ada, biasanya mereka akan provide PDF. Jadi, nah bagusnya dosen kita tuh, dosenku di sana, dosen kami di sana itu kayak gini. Mereka punya silabus sendiri, mereka punya rancangan sendiri. Jadi kayak ada banyak buku. Buku itu kan banyak kan, referensi kan pasti banyak. Mereka akan ngambil sendiri-sendiri. Mereka effort buat bikin apa ya namanya, buku pegangan gitu loh, buku saku buat mereka yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yang menurut mereka bagus. Terus diambil per part. Nah nanti teman-teman dibagiin PDF-nya, bebas mereka mau print atau enggak. Itu untuk bukunya. Tapi untuk buku work-nya, kita punya workbook juga. Kita punya workbook juga. Ada. Jadi kayak misal tugas-tugas itu ada di workbook namanya. Kita harus print kalau itu. Karena nanti akan kita kumpulkan. Jadi kita kayak anak SD, tau nggak sih? Yang kalau kita dikasih PR disendiriin bukunya, habis itu buku pelajarannya materinya sendiri. Kayak gitu. Tapi itu better nggak sih kayak better, gitu? Jadi kan semuanya tercatat di situ. Semua materi tercatat di situ. Dan kamu nggak bingung gitu loh. Mereka bahkan sediain. Ada beberapa part malah cuma kita kayak ngisi titik-titik yang dosennya nerangin. Jadi kayak misal kita ngomongin apa, misal inflasi adalah bla bla bla. Nanti di tengah-tengah itu tiba-tiba dikosongin sama dosennya. Nanti dosennya nerangin sambil ngomong, kita yang ngisi sendiri. Itu keren, itu bagus kayak gitu. Jadi orang juga dipaksa buat
detail ke situ gitu, buat fokus ke situ. Benar sih setuju. Kayak Itu keren banget sih, kayak maksudnya walaupun terlihat ribet ya katakanlah gitu, tapi itu sangat membantu kita, membantu konsentrasi kita juga. Jadi mahasiswa juga fokus terus gitu loh ke pelajaran. Jadi tiba-tiba, karena kalau kalian nggak fokus, kalian lepas sedikit aja, pasti miss kalian nanti di ujian. Fairnya apapun yang dia ajarkan di buku itu yang akan dia ujikan. Itu fairnya. Nggak fairnya, nggak beruntungnya kalau yang pas diujikan yang panjang-panjang aja. Jadi kan ada rumus yang pendek, ada rumus yang sampai harus 2 halaman ngabisinya, kayak gitu-gitu. Iya. Itu sih shocknya. Oh ya, buat yang teman-teman belum tahu, ini Mas Wahyu ini ngambil pure ekonomi ya. Pure ekonomi, makanya dia sangat membahas matematika karena ya itu tadi. Karena dia ngambil pure ekonomi. Ya, ada satu pertanyaan dikit tuh, jawabannya bisa 3 halaman, 4 halaman gitu-gitu. Tergantung pertanyaannya. Ya itulah namanya apa ya, sesuatu apa ya, ini juga mungkin advice ya buat pemerintah Indonesia mungkin ya, kayak maksudnya untuk ya jangan mengikuti tapi at least membuat lebih baik lah ya Mas ya. Iya, kita bisa ya, kita to be true aja. Kenapa negara kita, kenapa Cina lebih maju? Karena Cina kan suka meniru. Apakah meniru itu salah? Enggak juga. Mereka meniru yang baiknya toh. Habis itu mereka modifikasi, dicocokkan dengan keadaan mereka. Nah itu kayak gitu, dengan teknik pembelajaran mereka kayak gitu. Itu yang perlu kita adopsi. Nah itu perlu ini ya, maksudnya advice lah buat pemerintah Indonesia ya khususnya gitu loh. Dan mungkin ini sih Mas, kayak apa ya, kan banyak nih teman-teman yang nonton ini kayak mungkin bisa apa ya, masih bingung kayak caranya apa ya untuk prepare S2-nya itu, kayak maksudnya kan terlepas dari semua dokumennya itu, apalagi sih Mas kayak maksudnya yang perlu disiapin gitu loh. Secara di luar teknis ya, kalau dokumen dan segala macam itu teknis saja. Untuk teman-teman kalau mau S2 tuh lebih ke kalian harus tahu dulu negara tujuan kalian. Satu. Yang kedua, tipe negara itu dalam belajarnya. Itu penting juga tuh guys. Kalau kamu di Malaysia mungkin masih agak santai ya. Kalau kamu di negara yang China, wah itu kalau musim ujian itu perpus full. Kalau di kita kan perpus sepi. Kalau di sana perpus full, literally full, setiap sudut tuh ada manusia. Bahkan mereka berdiri itu sampai pagi mereka belajar. Pokoknya kalau musim midterm gitu, nanti coba tanya teman-teman yang di luar negeri yang lain, mungkin kalian bisa compare. Kalau di Taiwan khususnya, yang karena aku di Taiwan, itu literally full perpus itu kalau malam. Lautan manusia. Lautan manusia, wes ada yang belajar berdiri, yang kayak gini-gini pun bukunya disimpan di pinggirin, dia belajar karena dia butuh ketenangan gitu loh. Fokus, dan dia kalau waktu itu aku sempat tanya ke beberapa orang Taiwan kan, ngapain you belajar di sini, padahal di kamar kan dia dapat meja belajar juga kita. Kayak dia bilang kalau di kamar satu hawanya pengen tidur. Terus mereka juga punya kebiasaan bahwasanya kamar itu hanya tempat tidur. Wah. Jadi mereka beraktivitas bla 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 bla, balik tidur mereka. Oh, itu jadi kayak udah di kamar tuh literally mereka cuma rest saja kayak gitu. Yang kedua, saat mereka belajar di perpus, karena most of teman-teman mereka juga di perpus, mereka berkompetisi dalam diri mereka kayak, wah temanku belajar nih. Jadi mereka saling beradu gitu loh. Kalau aku pulang duluan, nanti dia pasti masih belajar, aku pasti lebih bodoh, pasti aku gagal. Jadi mereka lama-lamaan tuh di perpus, bisa sampai pagi. Nanti kalau udah ngantuk di level ngantuk 1 RT, baru tuh kosong perpus. Kayak jam 3, setengah 4 itu baru kosong semua perpus. Dan mereka harus bangun lagi jam 8, jam 9 untuk buat ujian. Itu effortless itu banget. Itu effortnya segila itu banget saat musim ujian. Oh itu kan, wah gila itu. Ya itu apa ya, maksudnya balik lagi ya ke orang yang apa ya, maksudnya orang-orang yang ingin S2 ya katakan gitu, kayak maksudnya dilihat dulu nih tipe belajarnya seperti apa. Kalian harus prepare dulu, habis itu culture-nya mereka kayak gimana, cara mereka berinteraksi, apakah apa segala macam. Habis itu kesiapan diri mereka. Kalian harus open ke dunia ya, karena nggak semua, mohon maaf sekali, nggak semua negara itu beradat, berbudaya kayak kita. Betul. Mereka punya adat, mereka punya budaya, tapi beda gitu loh, literally beda, jauh banget. Di sana tuh bebas banget. Istilah katanya kalau kalian hidupnya liberal banget gitu loh, bebas orang dan nggak mau tahu sama orang lain. Kalau kamu sadar, kalau kamu pas naik kereta, pasti most of mereka pakai headset. Iya benar nggak? Benar kan? Iya kan? Pasti mereka pakai headset semua, karena mereka nggak mau tahu urusan yang lain. Mereka menikmati kehidupan mereka sendiri. Kalau di kita kan sibuk, pengen ngobrol, kayak pengen tahu urusan orang lain. Di sana enggak. Mereka individual tutup banget, tutup telinga. Kalau mereka misal makan di suatu tempat gitu, mereka pasti tutup telinga. Mereka nggak mau dengerin bisnis orang lain.
not my business kayak gitu. Just minding own business ya? Gitu. Kayak gitu. Jadi kalian harus tentuin tuh, kalian harus pahami negara tujuan kalian tuh kayak seperti apa karakteristiknya. Jadi nggak shock gitu loh. Kan pasti permasalahan orang culture shock bilangnya kayak gitu. Padahal ya itu tergantung gimana kalian open sama dunia luar sih. Bener juga. Dan ya maaf maksudnya untuk soal agama mungkin kan kayak apa lagi makanan, terus kayak ya sholatnya gimana kan di sana kan belum tentu ada masjid kan gitu. Ya kan. kalau masalah musola sih kita punya di Tonghua tuh kita punya musola memang disediain gitu. Jadi kalau di Tonghua sendiri bahkan OIA-nya Office International Affairs-nya itu sangat tanggap. Jadi pas bulan April itu ada bencana, waktu itu kan ada bencana gempa besar, otomatis musola kita tuh kena, musola pribadi kita tuh kena. Itu langsung di hari itu juga kita kontak, kita lapor, Pak, Bu, bahwasanya ruang kami untuk sholat ini rusak. Itu saat itu juga mereka langsung turun, langsung cariin ruang pengganti sementara untuk dapat digunakan. Gitu. Sebagus itu tanggapnya. Jadi mereka responsibel gitu loh. Kadang-kadang saya juga bingung. Orang-orang yang kurang beragama, kan mereka nggak ada agama di sana ya. Iya. Yang nggak ada agama, tapi mereka lebih memperhatikan, lebih mensejahterakan. Iya, agama lain gitu ya. Agama orang lain. Dan gitu. Ya kebetulan juga kemarin kaget sih, aku pikir kayak susah nih untuk sholat di sini. Iya. Tapi ternyata kaget ada musolanya. Wih, keren ada juga gitu. Ada musola di dalam kampusnya. Di dalam kampusnya jadi benar-benar terjaga. Dan itu menghargai sekali ya. Sangat menghargai. Kadang menjadi pertanyaan juga ya. Maksudnya kayak kenapa orang yang ya katanya tidak punya agama atau apa itu lebih respect. Iya. Kalian coba ke kantinnya nggak kemarin? Iya, aku juga coba. Di Taiwan itu juga ada kantin, kan ada kantin makanannya. Itu mereka pisahkan. Karena kebetulan beberapa orang di sana juga vegan kan. Oh iya, benar lagi. Ada vegetariannya. Jadi dipisah. Dan kalian udah aman itu. Kayak misal makan sayur segala macam itu udah nggak mungkin ada campuran minyak babi atau minyak daging segala macam lah, pokoknya hewani segala macam itu nggak ada juga. Aman banget. Oke. Itu dia ya, kayak maksudnya regulasi yang ditetapkan di sana juga sesuai dengan atau menghargai pendatang ataupun sebagai mahasiswanya dan sebagainya gitu. Mungkin ini sih Mas, kayak bisa disampaikan kayak motivasi atau mungkin advice ya untuk orang yang ya katakanlah yang sekarang masih dalam perjalanan untuk meraih mimpinya, terlepas dari dia pengen lanjut pendidikan atau tidak, kayak mungkin bisa advice dari Mas Wahyu sendiri kayak ya dilihat kayak misalnya kayak aku nih dulu gini tapi aku bisa gitu loh maksudnya. Oke, jadi gini, kalau sebenarnya kehidupan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Kalian tuh harus tahu dulu mau kalian apa. Setelah kalian tahu mau kalian apa, terserah orang mau bilang apa, bodo amat. Dulu aku kayak gitu. Dulu aku sudah tahu nih, sejak kuliah aku tahu mau aku kayak gini. Aku nggak pernah ikut organisasi apapun. Ini bukan mengecilkan organisasi ya, tapi buat aku pribadi, organisasi tidak akan mensupport kegiatanku, tidak akan mendorong aku untuk mencapai tujuanku. Ya sudah, aku tinggalkan. Terlepas orang mau ngomong ABC, kalian nggak tahu apa tujuanku, dan masing-masing manusia itu punya tujuan masing-masing. Betul. Jadi yang pertama kalian harus tahu diri kalian, mau kalian apa. Yang kedua, fokus aja. Terserah kata orang apa, bla bla bla, bodo amat. Yang penting kalian stay in your line gitu loh di progres kalian. Nah habis itu kita tuh nggak semua terlahir dari DNA yang sama. Ada beberapa orang yang jadi pengusaha, nggak harus S2. Ada yang memang memilih jalur pendidikan. Ada yang memang S2 untuk nambah pendidikan biar lebih berpengetahuan dan segala macam. Itu nggak ada masalah semuanya. Semuanya sama rata. Jadi nggak. Dulu ada kata, aku lupa kutipannya siapa. Salah kalau kita melihat ikan untuk terbang. Salah juga kalau kita melihat kupu-kupu untuk berenang. Jadi masing-masing mereka tuh punya porsinya masing-masing gitu loh. Punya kodratnya, punya tujuannya masing-masing. Nggak bisa kalian... dulu kan sempat aja kan beredar kayak surat dari guru yang minta maaf ke orang tuanya karena takutnya orang tuanya marah anaknya nilainya jelek. Ada seorang pelukis, dia kan harus bisa belajar matematika. Iya kan, karena passionnya dilukis. Iya, kan, jadi passionnya tuh masing-masing gitu loh. Iya, jadi kalian nggak usah khawatirin dunia luar, nggak usah khawatirin sesuatu yang memang nggak ada impactnya sama kalian. Fokus aja, lurus. Oke. Tiba-tiba kuliah aja kayak gitu. Dengar-dengar kayak recently Mas itu lagi kerja ya katanya. Iya betul. Nah itu ya bisa lah disepil lah. Maksudnya udah pendapatannya berapa gitu? Itu kerja di bidang banyak.
Jessica mungkin di bidang apa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Jadi kalau aku pribadi aku di marketing. Kenapa aku di marketing? Padahal aku backgroundnya pendidikan semua kan. Nah tadi makanya aku bilang di saat kita kuliah kita udah tahu tujuan kita. Kita tahu kita harus berelasi kepada siapa tuh kita harus jelas dulu. Kata-kata relasi itu baik untuk digunakan saat kita tahu tujuan kita. Misalkan kita mau bangun rumah, cocok nggak kalau kita berelasi sama ustadz? Ya nggak cocok lah. Tapi sebenarnya depends ya. To be true ya nggak cocok. Kita harus berelasi sama orang-orang teknik. Yang ibaratnya bisa membangun rumah gitu. Ya, gitu loh. Bukan orang agama nggak bisa membangun rumah ya. Tapi kan bukan job desk dia. Tapi saat kita ingin memenuhi keimanan kita, cocok nggak kalau kita berelasi sama orang teknik? Kan nggak juga. Baik lagi. Jadi itu tadi. Terus, nah jadi aku tuh dulu pas semasa break corona, aku kerja juga. Oh iya. Ya, aku kerja jadi auditor dulu auditor internal perusahaan. Dapat info kerja dari mana? Dari relasi tadi. Ah, itu dia. Jadi aku bergerak masa ya aku ikut A B C aku harus ngomongin orang kan enggak. Iya juga. Jadi waktu itu aku 2017 akhir itu bisnis plan. Ada acara bisnis plan cukup besar gitu yang memang aku harus spend uang cukup banyak buat ikut itu. Waktu itu 2,5 juta untuk satu event 2 hari doang. Buat aku besar. Tapi waktu itu aku willing buat spend karena aku tahu orangnya pasti orang-orang bagus ya? Top ya betul. 2017 kita bikin bisnis plan dan partnernya si orang Chinese ini mau mengambil bisnis plan ini. Akhirnya 2020 pas corona aku tinggal telepon aja karena 2019 itu bulan Desember aku ditanya, "Kau udah lulus belum waktunya? Kalau tinggal skripsi sinilah kerja." Aku tolak waktu itu. Ternyata 2020 bulan Februari ada corona kan. Nah, akhirnya aku telepon balik. Kok aku butuh kerja nih? Langsung dikasih aku nih, kau jadi auditor. Karena aku juga paham sistem perusahaan ini. Karena posisinya dari lama aku sudah ikut memantau dan salah satu otak bisnisnya aku juga. Oh, I see. Ya, gitu, dalam proses pembangunannya kayak gitu. Terus habis itu aku jadi kepala cabang setelah itu di Bangka. Wow. Jadi kepala cabang, aku ngurusin banyak hal. Ya training bla bla bla, banyak hal lah kayak gitu. Jadi kalau orang sekarang bingung nyari kerjaan, sebenarnya kalian lebih fokus ke value diri kalian aja sih. Kalau kalian punya value, nanti kalian dicari orang. Iya, bener sih. Setuju. Kayak maksudnya, dia misal passionate di dalam satu bidang ya. Atau kayak, ya contoh ya misalnya kayak yang sekarang kan marah kayak infografis atau apa gitu kan. Kalian bisa dibayar mahal loh dengan itu gitu loh. Itu bisa dibayar mahal. Jadi kalian fokus ke diri kalian. Dulu ada namanya, aku lupa nama persaingannya itu apa. Kayak spesialisasi diri kita gitu loh. Kan dengar-dengar Mas Wahyu itu mau atau udah daftar S3? Udah ya? Udah keterima juga. Itu ada nggak sih kayak perbedaan syaratnya atau kayak ada syarat khusus kah kalau untuk S3 itu? Bisa di-spill? Beda juga. Kalau syarat S3 itu tetap, kalau untuk syarat-syarat formalnya jelas untuk ijazah dan segala macamnya. Terus habis itu tetap kita harus dapat rekomendasi dari orang terdekat kita. Baik itu dalam sisi pendidikan, kayak dosen pembimbing kita yang lama atau enggak. Kalau untuk S3 sendiri sih, terakhir kali aku 2 tempat yang berbeda. Mereka minta surat rekomendasi atau kayak surat rekomendasi dari supervisor kita. Jadi wajib. Kan biasanya 2 atau 3 orang, tapi salah satunya itu wajib supervisor S2 kita. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, biasanya rata-rata kalau S3 itu sistemnya bukan cuma daftar ke kampus aja. Ada yang daftar ke kampus aja, tapi ada juga beberapa. Yang kemarin aku coba trial itu yang Australia itu ya itu juga kemarin padahal tinggal kumpulin IELTS doang. Itu biasanya besar banget padahal 50 juta ya. Itu sama kayak maksudnya kan kalau yang aku tahu ya kalau kan di Taiwan kan di khususnya kayak Tsinghua University kan ABC kan. Kalau di yang beda kalau skema, jadi skema beasiswa itu kan banyak sebenarnya. Iya sih. Bahkan di Taiwan itu banyak banget skema beasiswa sebenarnya. Kita punya MOFA itu dari Ministry Foreign Affairs-nya. Habis itu ada MOE itu dari Ministry of Education-nya. Habis itu beasiswa per sekolah itu ada juga lagi. Beda lagi. Habis itu ada NSTC. Ya? NSTC itu kayak di kita BRIN-nya gitu. Itu juga mereka ada beasiswanya juga. Banyak banget jenis beasiswanya, tapi masing-masing itu ada posnya masing-masing. Kayak MOFA tuh rata-rata diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan. Oke. Yang ada kerjasama bilateralnya, yang ada kerjasamanya. Kalau di kita kan Indonesia sama Taiwan itu kita nggak punya KBRI.
Kita punyanya KDEI, Kantor Dagang Ekonomi dan ini. Jadi kita nggak punya kedutaan itu nggak ada di Taiwan, karena kita masih mengakui China sebagai negara, Taiwan sebagai subprovinsinya. Gitu. Terus. Oke. Terus habis itu ya itu kalau syarat khusus sih biasanya kita harus reaching out ke supervisor. Pasti lebih sulit ya. Ya lebih challenging sih, lebih challenging. Terus habis itu kalau yang S3 itu biasanya kita at least sudah siapin proposal. Proposal apa tuh? Proposal buat penelitian kita. Jadi kalau S3 kan disertasi itu ada 3 bab biasanya, 3 chapter. Jadi ada 1 buku dengan 3 chapter penelitian kita. Itu kita udah harus at least sudah harus punya gambaran kasarnya kayak timeline kita mengerjakannya. Kayak gitu. Tapi ada juga di beberapa kampus yang ya sudah nggak perlu itu. Nanti itu. Biasanya kalau kampus yang kayak gitu tuh kayak yang di Tonghua itu karena dia masih ada teorinya, kita harus masih ambil teoritikal. Gitu. Kalau yang di AUSI kemarin itu based on research. Terus di UK itu juga based on research. Oke. Jadi makanya kita siapin proposal research-nya. Nah, itu berarti emang perlu persiapan yang persiapannya lebih panjang. Lebih panjang dan juga emang harus ibaratnya apa ya, udah pondasinya udah ada gitu. Udah harus ada pondasinya dulu. Jadi, baru kita bisa maju. Kayak nggak bisa ya main-main lah nggak gitu bisa, kan. Lebih ya sebenarnya nggak ada yang bisa main-main juga ya. Cuma kalau di PSD lebih serius lagi aja. Jadi kan ibaratnya kayak di bidang pendidikan ya, ibaratnya udah ngerucut banget gitu loh bahasanya udah ngerucut banget, betul. Udah spesifik banget. Nah, makanya kemauannya banyak banget. Nah, itu dia kayak mungkin itu juga mungkin bisa dijadikan patokan untuk teman-teman yang nonton yang mau bisa daftar S3 atau S2 gitu kan. Tadi sudah di-spill kan oleh Mas Wahyu kayak caranya atau kayak proses-prosesnya terlepas dari rangkaian untuk mengumpulkan teknisnya gitu. Ada hal lain yang harus disiapkan juga dalam tanda kutip ya kayak seperti kultur shock atau kayak persiapan mental juga dan yang pasti finansial kan. Kalian kesana kan bukan mau ngemis kan kasar gitu kan ya. Kalian harus pahamin dulu di sana tuh negara kasih beasiswa boleh nggak mereka part time. Kalau nggak boleh kamu harus ngapain? Kamu harus siapin duit berapa biar pendidikanmu nggak terganggu. Nah itu yang perlu dicatat ya guys ya. Ini jadi poinnya adalah yang disampaikan oleh Mas Wahyu, hidup itu memiliki jalan yang berbeda. Terlepas dari peraturan yang ada, jika itu adalah jika ada sesuatu hal yang kalian inginkan, jalankan aja selagi itu selain sama kalian dan tidak merusak ibaratnya tidak melenceng lah ibaratnya gitu. Betul. Ya. Terima kasih Mas Wahyu sudah mau diundang ke acara ini ya. Orang sibuk nih guys, orang sibuk. Ya, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa follow IG PPE di sini ya. Untuk info-info magang dan juga info-info lainnya bisa dihubungi di PPE ini. Oke, sekian guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.